Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikahu asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafs wa min syarri syaitani wa syirkih wa ana qatari fa'ala nafsu an auzarrahu ila muslim. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian saling sehat menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan, karena siapapun kita, sehebat apapun kita, ketahuilah bahwa status kita adalah seorang hamba. Tema yang ingin saya angkat hari ini adalah peruqyah yang syar'i dalam bermuamalah. Perlu kita ketahui bahwa dalam hidup ini kita butuh yang namanya asupan. Sebagaimana jasad, asupannya adalah makanan, minuman, dan segala sesuatu yang mengenyangkan perut. Kemudian ada asupan yang berupa ruhani. Ruhani ini asupannya tidak lain adalah yang utama Al-Quran. Kemudian diteruskan kepada nasihat yang memang sangat dibutuhkan oleh ruh kita. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun kita pasti ada masa semangat dalam melakukan ibadah, dan kelak akan ditimpa masa di mana kita futur, jauh dari ibadah dan malas berbuat kebaikan, khususnya melakukan panggilan dakwah melalui ruqyah syariah. Kita tentu tahu bahwa setiap kita pasti pernah mengalami berbagai gangguan yang ditimpa oleh beberapa klien kita. Ingat bahwa peruqyah yang syar'i itu bukan sebatas hanya untuk melakukan ruqyah saja, yang mana ruqyah itu kita anggap dan dianggap oleh beberapa para asatidz, para masyayikh itu adalah ruqyah yang syar'i. Tapi ketahuilah, ruqyah yang syar'i itu bukan sebatas hanya untuk meruqyah saja yang syar'i, tapi jauh lebih penting daripada itu, cara bermuamalah kita harus benar-benar syar'i. Bagaimana cara bermuamalah yang syar'i? Mungkin sedikit ilmu yang saya ketahui bahwa, ingatlah, dalam bermuamalah, dalam melakukan tutur bahasa, dalam melakukan segala aktivitas muamalah kita, sosialitas kita, itu harus benar-benar syar'i. Ketika kita meruqyah, ya, kalau masih ada muamalah-muamalah yang kita tahu itu tidak syar'i tapi kita tetap menjalankannya, waliyauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari perkara yang merugikan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika kita meruqyah, kita mengatakan, "Ukhruj ya adullah," keluar kalian musuh-musuh Allah. Dan atas izin Allah, maka keluarlah syaitan laknatullah yang bersarang di dalam jasad klien kita. Tapi dalam waktu yang bersamaan, ketika kita meruqyah, kita masih melakukan muamalah yang berbau riba. Ya. Seperti hal-hal kecil, mungkin membuat stiker-stiker yang berbau aurat, menampakkan aurat.
ya, menyimpan stiker-stiker wanita di dalam handphone kita. Jangan-jangan yang membantu kita dalam proses terapi ruqyah ini adalah syaitan, atau jangan-jangan syaitan itu sendiri bersandiwara. Dia memohon ampun kepada kita, memohon ampun kepada Allah atas apa yang dia perbuat itu salah. Ternyata itu hanya tipu muslihat mereka. Dari mana kita tahu bahwasanya kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meruqyah? Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang pernah tahu bahwasanya syaitan laknatullah itu benar-benar sudah keluar. Ruqyah bukan hanya dikatakan syar'i atas apa yang dilakukan oleh peruqyah itu sendiri, tapi dalam bermuamalah, dalam chatting, dalam bertutur bahasa, semua harus syar'i. Dan yakinlah, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, semua sudah dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita harus berhati-hati dalam melakukan setiap muamalah. Kalau memang kita tahu itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, maka segera jauhi. Dan mohon kepada Allah agar benar-benar Allah membantu kita dalam menjalani proses yang mulia ini, yaitu dakwah melalui ruqyah syariah, menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya ini adalah perbuatan syirik, perbuatan musyrik, perbuatan yang dilarang oleh syariat, menjauhkan jimat-jimat, menjauhkan dukun laknatullah alaih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan sesuatu yang betul-betul itu disyariatkan dalam syariat Islam. Dan semoga Allah istiqomahkan kita, karena istiqomah butuh rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah butuh doa, karena istiqomah butuh ilmu, yang mana ilmu ini yang nanti bisa mengantarkan kita kepada pintu kebaikan yang selanjutnya. Istiqomah adalah tujuan setiap kaum muslimin, dan istiqomah adalah akhir daripada perjalanan hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.